Karena sekali masuk ke dalam lingkaran pesugihan, jalan keluarnya hanyalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lampak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah klik channel ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semua rezekinya. Kali ini saya punya cerita tentang seorang pelaku pesugihan pisang setan. Jadi seorang ini bernama Warto yang namanya sudah kita samarkan. Bagaimana kisahnya? Cekidot. Kisah ini berawal di desa terpencil di pelosok Jawa Timur. Hiduplah seorang pria bernama Warto. Ia hanyalah seorang petani biasa yang hidup dalam kemiskinan bersama istri dan dua anaknya. Setiap hari Warto bekerja keras di ladang, namun hasil panennya tak pernah cukup untuk menghidupi keluarganya. Hutang semakin menumpuk dan perut anak-anaknya sering kosong. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari cara lain untuk mengubah nasibnya. Pada suatu malam, seorang kawan lama dari Warto yang bernama Raji datang berkunjung ke rumah Warto. Raji dulunya sama miskinnya dengan Warto, tetapi sekarang ia hidup bergelimang harta. Pakaian Raji mewah, perhiasan emas melingkar di leher dan di tangannya, serta aroma wangi menyelimuti tubuhnya. Warto yang penasaran bertanya, "Bagaimana kamu bisa sekaya ini, Ji? Padahal dulu kita sama-sama sengsara." Raji tersenyum tipis lalu berbisik, "Ada jalan cepat untuk kaya, Warto. Tapi kamu harus berani mengambil resiko. Aku akan membawamu ke seseorang yang bisa membantumu. Tapi kamu harus ingat, ada harga yang harus kamu bayar." Tanpa berpikir panjang, Warto setuju. Malam itu juga mereka berjalan ke sebuah hutan lebat di pinggiran desa. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Burung hantu bersahut-sahutan dan suara gemerisik di semak-semak membuat bulu kuduk Warto meremang. Setelah berjalan beberapa kilometer, mereka tiba di sebuah gubuk yang reot diterangi lampu minyak. Di dalamnya ada seorang pria tua, teman-teman, bertubuh kurus kering, duduk sambil bersila. Matanya tajam menusuk, seakan-akan bisa membaca pikiran siapapun yang menatapnya. Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Somo. Ia menatap Warto lekat-lekat sebelum berkata, "Kau ingin kaya, bukan? Ada pesugihan yang cocok untukmu. Namanya pesugihan pisang setan." Warto mengangguk meskipun hatinya mulai diliputi kegelisahan. Mbah Somo menjelaskan bahwa ada pohon pisang tertentu yang dapat memberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Namun pohon itu harus diperlakukan dengan ritual khusus. Warto harus mencari pohon pisang yang berbuah di tengah malam tanpa bunga sebelumnya. Jika menemukannya, ia harus menggali tanah di bawahnya karena di sanalah terdapat jimat pesugihan. Namun ada syarat mengerikan yang harus dipenuhi. Setiap bulan Warto harus memberinya tumbal. Jika gagal, keluarganya sendirilah yang akan menjadi korban tumbal tersebut. Didorong oleh keserakahan dan keputusasaan, Warto menerima syarat tersebut. Setelah diberi petunjuk, ia pulang dan mulai mencari pisang yang Mbah tersebut maksud.
Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Warto menemukan di belakang rumah seorang tetangganya yang sudah lama kosong. Dengan hati-hati ia menggali tanah di bawah pohon tersebut dan menemukan bungkusan kain hitam berisi benda aneh yang menyerupai jantung manusia kering. Sejak saat itu, kehidupan Warto berubah sangat drastis. Usaha pertaniannya mendadak sukses, setiap panen berlimpah ruah. Hutangnya lunas, rumahnya direnovasi menjadi sangat megah, dan keluarganya pun hidup berkecukupan. Saat bulan pertama berlalu, Warto mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan pucat dengan rambut panjang yang basah menatapnya dengan mata kosong. "Tumbal, waktunya sudah tiba," bisiknya dengan suara yang membuat darah Warto membeku. Warto mencari Raji dan meminta bantuannya. Raji memberinya petunjuk untuk mencari korban dari orang asing yang bukan penduduk desa. Dengan berat hati, Warto mengikuti saran itu. Warto membawa seorang pengemis ke tengah hutan dan melakukan ritual yang diajarkan Mbah Somo. Sejak malam itu, kekayaannya terus bertambah. Namun seperti perjanjian yang telah dibuat, ia harus memberikan tumbal setiap bulan. Setiap korban yang ia habisi, bayangan perempuan pucat itu semakin sering muncul dalam mimpinya. Suaranya semakin keras dan teriakannya menggema di telinga Warto. Tidak hanya itu, anaknya mulai sakit-sakitan, istrinya yang sering dirasuki dan berbicara dengan suara yang bukan suara istrinya. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama. Warto mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketika ia membukanya, sosok perempuan dalam mimpinya berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata yang kini berisi amarah membara. "Kau telah melampaui batas," suaranya menggema di seluruh rumah. Saat itu juga tiba-tiba angin kencang berhembus, lampu-lampu padam semua, dan suara jeritan terdengar dari kamar anak-anaknya. Warto berlari ke sana, tetapi hanya menemukan ranjang kosong. Darah mengalir di lantai, membentuk jejak yang menuju kebun pisang di belakang rumahnya. Dengan sangat panik, Warto berlari mengikuti jejak itu. Di bawah pohon pisang yang dulu ia gali, ia menemukan pemandangan yang membuatnya berlutut ketakutan. Anak-anaknya tergantung di pohon, tubuh mereka membiru, dan dari mulut mereka keluar pisang busuk yang dipenuhi dengan belatung. Di belakang mereka, sosok perempuan itu muncul, tertawa dengan suara yang sangat menyayat hati. "Tumbal terakhir telah diambil." Dan sejak malam itulah Warto menghilang, rumahnya terbengkalai dan kebun pisang di belakangnya tetap berdiri. Namun tak seorang pun berani mendekatinya. Konon jika malam gelap tiba, suara tangisan anak-anak masih terdengar dari arah kebun, mengingatkan semua orang akan kutukan pesugihan yang tak bisa dilanggar. Dan sejak saat itu, warga desa percaya bahwa pohon pisang bukan sekedar tanaman biasa. Beberapa percaya bahwa jika seseorang melihat pisang yang berbuah tanpa bunga di malam hari, lebih baik mereka menebangnya sebelum keserakahan menguasai hati manusia. Karena sekali masuk ke dalam lingkaran pesugihan, jalan keluarnya hanyalah kematian.